Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Oleh Rizky, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah UIN Araniri. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas saya dari MK Jaringan Komputer dengan dosen pembimbing Bapak Gufran Ibnu Yasa STMT. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jaringan komputer. Jadi apa yang dimaksud dengan jaringan komputer dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya sedikit akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jadi jaringan komputer ini adalah komputer dan perangkat yang saling terhubung melalui media komunikasi untuk berbagai data dan sumber daya. Jaringan ini memungkinkan komunikasi dan transfer data antara perangkat yang terhubung, perangkat komputer antara satu sama lain yang saling terhubung. Dan untuk contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mencakup misalnya contohnya dari internet untuk fungsinya untuk mengakses informasi berkomunikasi baik melalui email, media sosial dan layanan streaming. Yang kedua yang bisa kita sebutkan sebagai contoh penggunaan dalam sehari-hari itu ada jaringan lokal atau LAN, digunakan di rumah atau kantor untuk menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lain-lain dalam suatu area terbatas. Yang ketiga ada e-commerce untuk berbelanja online melalui situs web dan aplikasi. Ini termasuk juga dengan jaringan komputer. Dan itulah salah satu di antara sekian banyak dari contoh pengaplikasian jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan coba membuat perbedaan antara model OSI dan model TCP atau IP. Jadi model OSI ini atau Open System Interconnection dan model TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, merancang jaringan komputer. Jadi untuk perbedaannya sekarang saya akan coba jelaskan apa itu model OSI dan apa itu model TCP IP. Jadi model OSI itu terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Jadi OSI ini memiliki 7 layer. Yang pertama physical layer yang fungsinya untuk mengatur transmisi bit mentah melalui media fisik atau kabel fiber optik. Yang kedua ada data link layer yang mengatur transfer data antar perangkat yang terhubung langsung dan menangani kesalahan fisik. Dan untuk layer ketiga network layer mengatur pengalaman logis dan rute data antar jaringan. Yang keempat ada transport layer yang untuk mengatur pengiriman data end-to-end dan kontrol aliran, misalnya TCP dan UDP. Yang kelima ada session layer yang mengatur sesi komunikasi antara aplikasi. Dan keenam presentation layer mengatur format data agar dapat dipahami oleh aplikasi, misalnya enkripsi dan kompresi. Yang ketujuh ada application layer menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi pengguna, misalnya HTTP atau FTP. Sedangkan untuk model TCP atau IP, model ini terdiri dari 4 layer yang dirancang berdasarkan protokol internet. Yang pertama ada network interface layer atau link layer setara dengan physical dan data link layer pada model OSI. Yang kedua ada internet layer setara dengan network layer pada model OSI, mengatur pengalamatan dan routing data, misalnya IP. Yang ketiga ada transport layer, sama seperti model OSI, mengatur pengiriman data end-to-end. Yang keempat ada application layer, menggabungkan fungsi dari 3 lapisan teratas OSI, application, presentation, dan session. Jadi untuk perbedaan yang paling utama antara OSI dan TCP itu OSI memiliki 7 lapisan, 7 layer, sedangkan TCP ataupun IP memiliki 4 layer.
Jadi kalau misalnya untuk pengembangan, OSI adalah model teoritis yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Sedangkan TCP atau IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan digunakan untuk standar praktis untuk jaringan komputer. Untuk implementasi model TCP atau IP lebih sering digunakan dan diimplementasikan dalam jaringan nyata. Sementara untuk OSI sendiri lebih sering digunakan sebagai referensi konseptual. Baik, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan komputer yang mencakup LAN atau Local Area Network, yang kedua Metropolitan Area Network atau MAN, yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Jadi yang pertama-tama akan coba saya jelaskan tentang apa itu Local Area Network atau LAN dan sampai mana penggunaannya. Jadi untuk Local Area Network atau LAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang kecil seperti satu gedung, satu kantor atau rumah. LAN menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, dan perangkat lainnya dalam area yang terbatas. Jangkauan LAN ini tidak jauh, misalnya untuk satu ruangan saja atau satu gedung. Contoh untuk penggunaannya di kantor menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lainnya untuk berbagai sumber daya dan data antar staf. Jadi kalau untuk LAN ini dia hanya digunakan untuk satu ruangan yang skala geografisnya tidak terlalu luas dan tidak bisa antara gedung dan gedung. Cuman dalam satu gedung bisa sanggup dilakukan oleh LAN. Yang kedua untuk Metropolitan Area Network atau MAN. Penjelasan MAN mencakup area dan untuk geografisnya lebih besar daripada LAN, tetapi lebih kecil dari WAN, seperti kota atau kampus universitas. MAN menghubungkan beberapa LAN dalam area yang lebih luas. Jadi untuk MAN ini lebih besar dari yang jenis jaringan LAN atau Local Area Network. Kalau MAN ini dia gabungan lagi dari beberapa LAN bergabung ke MAN. Untuk contoh penggunaannya, kampus universitas menghubungkan berbagai gedung fakultas atau perpustakaan dan asrama di dalam satu kampus. Ini biasanya mencakup dengan kegiatan MAN, yaitu menggabungkan beberapa jaringan data dari LAN menuju ke MAN. Dan untuk ketiga, Wide Area Network atau WAN. Penjelasan WAN mencakup area geografis yang sangat luas, seperti negara atau benua. WAN menghubungkan beberapa LAN dan MAN melalui jalur komunikasi jarak jauh seperti satelit atau kabel bawah laut. Jadi untuk Wide Area Network ini, dia lebih luas jangkauan geografisnya antara LAN dan WAN yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau Wide Area Network atau WAN ini mainnya sudah antara negara dan negara, benua atau benua dengan benua. Untuk komunikasinya dia bisa menggunakan seperti satelit atau kabel bawah laut. Jadi jangkauan geografisnya lebih luas ketimbang dari LAN sama WAN sama MAN. Baik, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang berbagai topologi jaringan atau bus, star, ring, mesh, dan tree, dan apa kelebihan dari topologi tersebut dan apa kekurangan dari topologi tersebut. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah cara di mana perangkat jaringan diatur dan dihubungkan satu sama lain. Berbagai topologi jaringan berserta kelebihan dan kekurangannya. Jadi misalnya topologi bus. Topologi bus ini adalah semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus dan data ditransmisikan ke seluruh jaringan. Jadi untuk topologi bus ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri ialah mudah dan murah untuk diimplementasikan. Yang kedua, efisien untuk jaringan kecil. Dan untuk kekurangannya sendiri, topologi bus ini ialah jika kabel utama putus, maka seluruh jaringan akan down.
Yang kedua, sulit untuk mendeteksi sumber masalah, di mana error sistemnya yang harus diperbaiki. Yang ketiga, kinerja menurun seiring bertambahnya perangkat. Makin tua perangkat, dia kerjanya akan semakin mengurang. Yang kedua, ada topologi star. Untuk topologi star adalah semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat atau hub atau switch. Untuk kelebihan topologi ini mudah diatur dan dikelola. Yang kedua, jika satu kabel putus, hanya perangkat terkait yang terpengaruh. Jadi untuk komunikasi lain, komunikasi lain itu tidak akan terganggu. Satu kabel yang putus, maka itu aja yang akan error. Yang ketiga, mudah untuk menambahkan perangkat baru. Dan untuk topologi star ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya ialah ketergantungan pada perangkat pusat. Jika hub atau switch rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, memerlukan lebih banyak kabel dibandingkan topologi bus yang secara bahasa itu akan membuat biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Yang ketiga, ada topologi ring. Topologi ring, setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya membentuk lingkaran. Jadi namanya topologi ring. Jadi dia berbentuk sebuah lingkaran bulat. Untuk kelebihan topologi ini, setiap perangkat memiliki jalur komunikasi yang sama, mengurangi kemungkinan ketabrakan data. Yang kedua, ada kinerja lebih konsisten dibandingkan dengan topologi bus yang seperti saya jelaskan di atas tadi. Untuk kekurangan topologi ring ini, jika satu perangkat atau kabel putus, seluruh jaringan dapat terganggu. Berarti masalahnya sama dengan topologi bus yang saya jelaskan tadi. Jika satu kabel putus, maka semua jaringannya akan down. Yang kedua, penambahan atau penghapusan perangkat dapat mengganggu jaringan. Yang empat, ada topologi mesh. Ialah setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Untuk kelebihan topologi mesh ini sangat tahan terhadap kegagalan. Jika satu jalur rusak, data masih bisa melalui jalur lain. Misalnya satu kabel putus ataupun ada masalah, dia bisa mencoba lewat jalan lain tanpa harus diperintah oleh teknisi. Dia akan coba dengan jalur yang lain. Yang kedua, kinerja tinggi dan keandalan. Jadi untuk kekurangan dari topologi mesh ini ialah yang salah satunya mahal dan rumit untuk diimplementasikan karena membutuhkan banyak kabel dan port. Yang jelas biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari beberapa perangkat jaringan seperti router, switch, hub, bridge, dan gateway. Jadi apa itu router? Apa itu switch? Apa itu hub? Apa itu bridge? Dan apa itu gateway? Jadi saya sekarang akan coba menjelaskan apa itu router. Router ialah mengarahkan lalu lintas antar jaringan dan menghubungkan LAN ke WAN atau internet. Dan untuk switch adalah menghubungkan perangkat dalam LAN, mengelola lalu lintas data secara efisien. Untuk hub, menghubungkan perangkat dalam LAN dan memforward data ke semua port atau kurang efisien. Bridge dan untuk bridge adalah menghubungkan dan mengelola lalu lintas antar segmen LAN. Untuk gateway sendiri, fungsinya adalah untuk menghubungkan jaringan yang menggunakan protokol berbeda, mengkonversi data antar protokol. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang konsep dari IP address dan subnetting. Jadi untuk IP address ini atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol IP untuk komunikasi. Jadi setiap perangkat elektronik dia pasti akan memiliki IP. Dan untuk subnetting sendiri adalah proses membagi jaringan IP besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Ini membantu dalam mengelola alamat IP dan meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan satu protokol jaringan yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol.
Jadi protokol HTTP ini berfungsi untuk menggunakan atau mengirim dan menerima data web. Protokol ini memungkinkan komunikasi antara klien, misalnya browser web dan server web, untuk mengakses dan menampilkan halaman web, dokumen, gambar, video, dan konten lainnya. Untuk cara kerja HTTP ini sendiri atau Hypertext Transfer Protocol adalah yang pertama, klien membuat permintaan atau request. Yang kedua, server menerima dan memproses permintaan yang sudah dibuat atau yang sudah di request. Yang ketiga, server mengirim balasan atau respon. Server mengirim balasan HTTP ke klien. Balasan HTTP terdiri dari yang pertama status, yang kedua header, yang ketiga badan balasan atau body. Pentingnya keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan adalah aspek krusial dalam teknologi informasi karena berfungsi melindungi data dan sistem dan berbagai ancaman seperti serangan cyber, pencurian data, dan kerusakan perangkat. Jadi apa saja yang dapat kita lakukan, metode-metode atau teknik apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut. Jadi saya sekarang akan coba menjelaskan beberapa metode atau teknik yang digunakan untuk mengamankan jaringan komputer. Yang pertama, bisa kita menggunakan firewall yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal. Yang kedua, ada enkripsi, melindungi data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang tepat. Yang ketiga, kita dapat menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Dia kalau kita menggunakan VPN ini, kita akan terhubung langsung kita dengan klien yang kita maksud dan tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Baik, selanjutnya saya akan coba menjelaskan konsep dasar dari jaringan nirkabel atau wireless networking. Jadi untuk konsep dasar jaringan nirkabel atau wireless networking adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio atau sinyal infrared untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet atau perangkat IoT lainnya berkomunikasi satu sama lain dengan jaringan internet tanpa perlu koneksi kabel. Untuk komponen utama jaringan nirkabel itu ada access point atau AP. Yang kedua adalah ada wireless network interface card atau NEC. Yang ketiga ada router. Yang keempat ada modem. Untuk perbandingan jaringan nirkabel dan berkabel, untuk salah satunya fleksibilitasnya, nirkabel sangat fleksibel, memungkinkan perangkat bergerak bebas dalam area cakupan jaringan. Sedangkan yang berkabel kurang fleksibel karena perangkat harus terhubung dengan kabel fisik, membatasi mobilitas. Di segi kecepatan dan latensi, untuk nirkabel biasanya lebih lambat dengan latensi lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan berkabel. Sedangkan yang berkabel umumnya menawarkan kecepatan lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Untuk keamanan, dari segi keamanan yang nirkabel lebih rentan terhadap. Dan untuk selanjutnya ada prediksi dan diskusi teknologi jaringan masa depan, seperti jaringan 5G yang sudah mulai diimplementasikan di banyak negara. 5G menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan adiknya yaitu 4G, dan latensi rendah dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Ini akan mendukung aplikasi seperti kendaraan otonom atau IR atau virtual reality atau VR dan IoT yang lebih canggih. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. IoT akan semakin berkembang dengan lebih banyak perangkat yang terhubung, menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Perangkat rumah pintar, kota pintar, dan industri 4.0 akan semakin umum dengan sensor yang mengumpulkan data secara real time untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Jadi dengan semakin banyaknya perangkat IoT, edge computing akan menjadi lebih penting
data akan diproses lebih dekat ke sumbernya untuk mengurangi latensi dan menghemat bandwidth. Ini sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan dalam saya menjelaskannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.